Di balik setiap swipe dan scroll, ada cerita tentang siapa kita ingin terlihat. Di era digital ini, masa remaja bukan sekedar pencarian jati diri, tapi juga tentang bagaimana jati diri itu ditampilkan, dikurasi, dan diakui secara online. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita tumbuh dalam timeline. Perkenalkan, nama saya Uluna, saya barista di Terakota Coffee. Halo, saya Eka, saya seorang masinis di PT KAI Daup 2 Bandung, sekaligus saya konten kreator yang suka berbagi cerita di balik perjalanan kereta api. Halo semua, perkenalkan nama saya Almadina Rahmaniar, saya seorang dosen di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Selain itu saya juga sebagai seorang Wakil Ketua KPID Jawa Barat, dan saat ini saya concern dengan dunia penyiaran tentunya yang berkaitan dengan anak, remaja, dan keluarga. Kita tumbuh di tengah dua dunia, yang nyata dan yang digital. Tapi apa dampak bagi perkembangan kita? Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Oke, ini menarik ya, ngomongin media sosial dengan remaja itu pasti erat sekali kaitannya ya. Kalau ngomongin media sosial saat ini menjadi salah satu positif dan negatif juga tentunya untuk perkembangan anak dan remaja. Positifnya adalah mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka ingin tampilkan melalui media sosial gitu ya. Tapi dari sisi negatifnya tentu banyaknya informasi, gempuran informasi yang terlalu banyak ini yang membuat jadi secara tidak sadar remaja ini menjadi bingung untuk memilih informasi yang tepat, dan selain itu menjadi ajang perbandingan karena ketika di media sosial ada yang sesuatu yang viral misalnya, nah ini menjadi tantangan bagi anak remaja untuk bagaimana caranya mereka bisa mengikuti viral tersebut. Sementara kita tahu bersama yang viral-viral saat ini itu belum tentu positif. Iya, uniknya saat ini generasi yang berubah ya, perubahan generasi. Sekarang kalau ngomongin remaja saat ini mungkin masih masuk pada generasi Z, dan ini sangat menarik karena gaya hidup dari setiap generasi itu berbeda, dan terutama perbandingan antara generasi-generasi sebelumnya dengan Gen Z ini gitu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat, serba instan, dan serba digital gitu, sehingga ini kurang lebih mempengaruhi dengan kehidupan di dunia nyata, bagaimana mereka bisa hidup berelasi dengan lingkungan sosial yang nyata karena mereka sudah terbiasa dengan relasinya di dunia media sosial yang itu belum tentu real seperti itu gitu. Jadi banyak keunikan-keunikan yang muncul dari perilaku remaja saat ini dibandingkan dengan remaja di zaman sebelumnya. Apa yang kita tampilkan di media sosial tak selalu sama dengan kenyataan. Tapi itu adalah bagian dari siapa kita ingin dikenal. Berawal dari antusiasme orang-orang terhadap profesi masinis, nah dari situlah saya mulai branding, mengenalkan inilah sosok seorang masinis, yaitu kesehariannya, seperti apa dinasannya, dan bagaimana cara masuk masinis. Personal branding itu adalah proses membangun citra diri ya, bagaimana dan seperti apa kita ingin dikenal di media sosial. Ini membentuk suatu persepsi sesuai dengan keinginan, nilai, keahlian, dan tujuan pribadi. Personal branding di media sosial bagi remaja saat ini sangat penting ya, bahkan bisa dibilang krusial untuk masa depan mereka, baik dalam hal pendidikan, karir, hubungan sosial, maupun jati diri. Karena kita tahu, di era digital ini ya sudah dimulai yang namanya jejak digital.
apa yang remaja posting hari ini itu bisa dilihat oleh guru, dosen, HRD, atau calon kerja di masa depan. Eksistensi digital memberi peluang, tapi juga tekanan, apalagi jika kita masih belajar mengenal diri. Pernah dong pastinya, apalagi zaman sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk jadi yang paling sempurna dengan edit atau dengan kualitas foto yang bagus, dengan semua privilege mereka yang mereka liatin di media sosial. Aku pasti kayak, aku pengen juga nih kayak mereka gitu. Mencoba untuk kayak mempercantik diri melalui aplikasi-aplikasi filter, tapi menurut aku itu kembali lagi bukan menjadi diri aku sendiri gitu. Karena zaman sekarang orang-orang melihat cuma dari media sosial dan aslinya tuh beda banget. Tapi dengan catatan kalau aku sendiri untuk membangun personal branding di media sosial, aku mengharuskan diri aku untuk nggak berpura-pura, untuk tetap menjadi diri aku sendiri, sehingga orang lain kalau ketemu aku aslinya dan di media sosial itu benar-benar sama gitu. Menjadi diri sendiri bukan selalu mudah di media sosial, tapi itu mungkin bila kita paham batasnya. Ya, tentunya harus kembali lagi bahwa kita menyadari yang namanya media sosial ini bukan tempat yang real untuk bagaimana kita berelasi dengan lingkungan gitu ya. Bahwa remaja ini harus kembali kepada realitas yang nyata gitu ya, bahwa kehidupan yang nyata itu adalah bagaimana kita bisa berelasi atau berinteraksi dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita gitu ya. Dan tentunya kita harus bisa lebih mindful dengan apa yang sedang kita alami gitu, karena fenomena saat ini adalah ketika kita sedang berada di lingkungan nyata, masing-masing menggunakan gadgetnya masing-masing untuk scrolling di media sosial, sehingga hidupnya kembali kepada dunia maya yang sementara dunia nyatanya sudah ada di depan mata. Sehingga saran dari saya adalah harapannya para remaja bisa lebih mindful untuk bisa menyadari dan bisa lebih aware dengan lingkungan yang nyata untuk membentuk karakter dan identitas diri mereka sesuai dengan perkembangannya. Aku cuma mau bilang tetap jadi diri kamu sendiri, jangan pernah berpura-pura hanya karena ikut standarisasi sosial media, karena itu akan jadi tekanan tersendiri sih buat kalian. Buat siapapun yang mau membangun citra positif tanpa kehilangan jati diri, pesan saya, jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan versi palsu dari orang lain. Dan branding yang paling kuat itu bukan yang paling viral, tapi yang paling konsisten dan tulus. Kita tumbuh bersama layar, bukan untuk selalu sempurna, tapi untuk tetap jadi diri sendiri di tengah dunia yang harus bergerak dalam timeline. Ini lihatnya kemana nih? Perkenalan diri. Panggilnya apa? Halo aja. Senyamannya ibu. Oh. Untuk sekedar posting-posting, jadi aku tertarik karena mungkin dengan aku bentar. Santai teh, santai. Apa ya? Cewek-cewek berlomba-lomba itu salah. Ya teh aman teh, nanti Oh. di edit kok. Sekali lagi pertanyaan yang barusan. Personal branding di media sosial bagi remaja saat ini sangat penting ya. Bahkan bisa dibilang krusial bagi mereka,